Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Bab kewajiban menyuruh keluarga, anak-anak yang sudah besar dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mencegah mereka dari penyimpangan, mendidik mereka dan melarang mereka dari perbuatan yang dilarang. Hadis 299. Wa an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka ti'mati ba'd. Muttafaqun alaih. Hadis 300. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Hadis 299 dari Abu Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ketika aku masih kecil, di mana aku berada di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang tanganku berganti-gantian menyentuh apa yang ada di tempat makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anak muda, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu, dan begitulah cara makanku setelah itu. Muttafaqun alaih. Hadis 300 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya atau bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Pembantu pun pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dengan demikian kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Muttafaqun alaih. Hadis 301. Wa an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Hadis hasan, rawahu Abu Dawud bi isnad hasan. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian yang sudah berumur 7 tahun untuk mengerjakan salat, dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika mereka sudah berumur 10 tahun, serta pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Hadis hasan.
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Hadis 302. Wa an Abi Surayyah Sabrah bin Ma'bad bin Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimus sabiyyat salata li sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna ashri sinin. Hadits hasan, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Surayyah Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak-anak salat ketika sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat jika mereka sudah berumur 10 tahun. Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Dia berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis ini sahih. Dia berkata, hadis ini hasan. Dan lafaz Abu Daud, muru sabiyya bisalati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak mengerjakan salat jika sudah berumur 7 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadis yang diturunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang kewajiban kita untuk memerintahkan keluarga dan anak-anak agar mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita masuk ke dalam hadis yang kedua, yaitu hadis Umar bin Abi Salamah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah tentang adab dan akhlak, karena pengajaran ketika kecil akan berpengaruh besar ketika dewasa. Makanya ajaran yang diajarkan kepada Umar bin Abi Salamah begitu mengesankan pada dirinya sehingga dia mengatakan famazalat tilka ti'mati ba'du, bahwa cara makan saya senantiasa setelah diingatkan oleh Rasulullah SAW semenjak aku kecil selalu menjadi hal yang terbiasa nantinya setelah aku dewasa. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Yaitu, ya ghulam samillah, wahai anak kecil. Ghulam adalah anak yang belum baligh, ya ghulam, jadi bukan pemuda, arti terjemahan pemuda salah. Ya ghulam samillah, wahai anak, sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam makanmu. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang ada di seputarmu. Rasulullah SAW mengajarkan 3 adab dari adab makan. Kepada siapa? Kepada Umar bin Abi Salamah. Siapa Umar bin Abi Salamah? Dialah Rabibi Rasulullah SAW, anak tiri Rasulullah dari istri beliau Ummu Salamah. Ummu Salamah mempunyai anak bernama Umar. Pendidikan ketika kecil sangat besar pengaruhnya setelah nanti dia menjadi orang yang besar. Dan perhatian Rasulullah SAW kepada anak-anak yang berumur seusia ghulam, perhatian beliau sangat besar. Lihatlah bagaimana pengajaran Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika dia kecil. Di dalam hadis yang sangat masyhur, di salah satu hadis Arba'in Nawawiyah, hadis Arba'in, di sana ada hadis tentang pengajaran orang dewasa terhadap anak kecil, yaitu ucapan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam
ihfazillah yahfazka. Wahai anak kecil, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Menunjukkan didikan anak kecil, didikan waktu kecil, sebagaimana yang dikatakan oleh hikmah, bahwa mendidik ketika usia kecil bagaikan melukis di atas batu, sedangkan mendidik orang ketika sudah besar bagaikan melukis di atas air. Jika seseorang diajarkan ketika kecil, didikan tersebut bergores di dalam hatinya. Dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul dan beliau meninggal, banyak menjadi ulama-ulama besar ketika mereka di usia kecil. Sebutlah namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika perang Uhud belum balik. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Mu'adz bin Jabal, dan keseluruhan mereka nantinya mereka menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam warisan ilmu. Jadi bagi kita orang tua adalah memperhatikan benar-benar pendidikan anak ketika kecil. Maka kita lihat bagaimana seseorang anak dilahirkan di atas fitrah yang bersih, kemudian dikotori oleh orang tuanya karena kesalahan pendidikan ketika kecil. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi peran orang tua di dalam pendidikan anak sangat penting. Jangan sia-siakan. Dan sangat kerugian besar jika seandainya orang tua baru mengetahui pendidikan anak ketika anak-anaknya sudah dewasa dan sudah tidak bisa dirubah lagi. Memang belum terlambat, akan tapi saatnya sekarang kita mengetahui bagaimana tarbiyah Islamiyah, didikan Rasulullah SAW terhadap anak, agar kita mengharapkan zuriyah salihah, keturunan yang saleh, anak yang mendoakan orang tuanya. Karena nyaris itu satu dari 3 yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3. Jika seandainya meninggal anak Adam, terputuslah semua amalnya. Di antara 3 hal yang tersebut adalah awwaladin salihin yad'ula, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pendidikan anak begitu penting, sebagaimana pentingnya kita membangun dan membina dan membesarkan sebuah tanaman. Dia harus disirami dan dipupuk dari kecil. Jika seandainya ketika dia mulai memupuknya setelah besar, maka akan sulit, akan berat. Kita lihatlah bagaimana corak kehidupan seseorang di dalam pendidikan anak. Pada dasarnya seorang anak mengikuti fitrahnya baik, akan tapi karena ajaran orang tua lah yang kadang-kadang anak itu berubah. Lihat bagaimana manja tidak manjanya anak, mandiri tidak mandirinya anak, karena pendidikan dari awal orang tuanya. Nah, yang terpenting bagi kita adalah mempelajari bagaimana murabbi kita yang paling besar, yaitu Rasulullah SAW, mendidik anak-anak, dan juga bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendidik anak-anak mereka menjadi orang-orang besar. Jadi ini harus kita mengkaji hadis-hadis atau athar-athar yang menerangkan tentang pendidikan anak ketika kecil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pendidikan anak sering kali kita salah memulai pendidikan tersebut. Karena
ada 3 hal yang harus kita berikan kepada anak. Pertama, dialah ilmu, pengetahuan. Dan yang kedua, dia adalah adab dan akhlak. Dan yang ketiga, dialah karya, keahlian. Itu tidak semua waktu kita ajarkan kepadanya pada setiap waktu dan setiap saat. Nah, seharusnya di dalam pendidikan anak, apa yang kita lihat dari pendidikan Rasulullah SAW, lebih banyak mengajar anak-anaknya atau mengajar sigar sahabat-sahabat yang kecil tentang adab dan akhlak. Karena adab dan akhlak sesuai dengan pada fase anak tersebut. Anak tersebut mudah mentalqin. Di saat sebagian orang sekarang memaksa anak-anaknya mendidik tanpa paham ilmu pengetahuan. Dari kecil sudah diajarkan 1 kali 1, 1. Ini ilmu pengetahuan. Bukankah lihat bagaimana seorang anak ketika diajarkan kepadanya doa berwudu, doa masuk WC dan semacamnya, dia jauh lebih teringat daripada kita sebagai orang yang sudah dewasa. Anak kecil kita ajarkan doa masuk WC, dia akan baca seterusnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia masuk, baru masuk WC. Ketika diajarkan begitu, karena anak mudah ditalqinkan, maka awal kali anak-anak tersebut seharusnya ditalqinkan adab dan akhlak, sebagaimana Rasulullah SAW mentalqinkannya. Sedangkan ilmu pengetahuan dan semacamnya ini tidak kita paksakan pada umur-umur usia kecil. Sesungguhnya kita lihat para sahabat dan para salaf, mereka mulai pendidikan pengetahuan itu setelah berumur 7 tahun atau lebih. Bahkan mereka memulainya dengan talqin hafalan Al-Quran. Jadi kalau seandainya ingin juga memulai pendidikan, maka talqinkan dia hafalan Al-Quran Karim. Karena anak tidak mungkin untuk berpikir kuat. Dia hanya lebih cepat menerima, mentalqin, mendapatkan, diimlakan, kemudian dia menerima, kemudian dia hafal. Itu saja. Dia menciplah. Masa-masanya adalah masa-masa menciplah. Maka yang terpenting dari itu semua adalah adab dan akhlak. Di samping itu adalah qudwah. Seringkali anak-anak mendebat dan menghujjah kepada orang tuanya dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya berbeda yang dilakukan oleh orang tuanya. Kenapa itu? Karena anak tidak bisa dia belajar yang berbeda dengan apa yang dia lihat. Dia belajar dengan talqin. Makanya seringkali Rasulullah SAW mengajarkan anak-anak tersebut dengan qudwah, dengan cara, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan perbuatan-perbuatannya. Dan ini akan berpengaruh besar. Lihat Anas bin Malik ketika dinazarkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk berkhidmat dan melayani Rasulullah SAW. Lihat pengaruh kelembutan Rasulullah SAW bermuamalah dengannya berpengaruh pada perlakuan Anas bin Malik setelah beliau dewasa. Apa kata Anas bin Malik? Demi Allah, tidak pernah dia mencela saya, tidak pernah dia mengatakan kata-kata tidak pernah dia mengatakan saya berbuat sesuatu kalau begini dan semacamnya, tidak pernah dia memukul saya dan semacamnya. Didikan Rasulullah SAW seperti ini yang seharusnya benar-benar kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Karena sedikit saja kita salah di dalam mengajari anak, maka akan sulit ke depannya. Kemudian hadis tentang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib tentang salat, adalah cara yang pertama yang harus diajarkan kepada anak, yaitu mengajarkan mereka tentang ibadahnya, tentang salat, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang muslim di dalam mendidik anaknya memulai pendidikan tersebut bukan pada tentang ilmu pengetahuan dunianya, kan, tapi memulainya dengan ilmu pengetahuan agamanya.
Orang tua yang berpendidikan tinggi mungkin dia berpikir bahwa anaknya nanti umur 4 tahun sudah pandai komputer, sudah pandai berbahasa Inggris dengan bagus. Kan tapi ini salah. Jika seandainya dia mendidik dengan pendidikan umum, apa yang dia hasilkan dari pendidikan umum tersebut? Akan tapi memulainya dengan ibadah-ibadah yang terutama lagi adalah salat, adalah tuntunan Rasulullah SAW, dianjurkan bagi setiap muslim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, muru auladakum bis salah, perintahkanlah anak-anak kalian dengan salat ketika dia berumur 7 tahun. Yaitu kita memulai memerintahkan anak-anak tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah seperti salat itu ketika umur 7 tahun. Selain dari itu, di bawah umur 7 tahun seharusnya memang kita tidak paksakan, akan tetapi biasakan dia, ajak dia ke masjid. Rasulullah SAW membawa cucunya Hasan dan Husain ke masjid. Hasan Husain menaiki punggung Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW kuda-kudanya sehingga memperlambat salat para sahabat Rasulullah SAW, sehingga para sahabat menyangka turun wahyu kepada Rasulullah, padahal kiranya Rasulullah SAW ingin memuaskan Hasan dan Husain untuk menaiki, menunggangi Rasulullah SAW sedangkan beliau dalam salat. Ini menunjukkan bahwa anak-anak harus dididik sesuai dengan akal dan pikiran mereka pula. Dan lihat bagaimana Rasulullah SAW juga bergurau dengan anak-anak kecil di Madinah. Di antaranya, sebagaimana yang saya sampaikan, adik Anas bin Malik, umurnya baru 2 tahun 3 tahun. Kemudian dia lihatnya menangis di atas tanah, menangisi burung kecilnya yang mati. Apa kata Rasulullah SAW? Membujuknya, ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughair? Wahai Abu Umair. Abu Umair adalah kunyah, nama kecil dari adik Anas bin Malik. Apa yang terjadi pada burung kecil ini? Sedangkan si adik Anas menangis. Dan perlakuan Rasulullah SAW seperti ini menjadi faedah bagi kita bahwa biasa orang-orang besar bergurau dan bermain dengan anak-anaknya dan anak-anak sekitarnya. Suatu hari Rasulullah SAW juga bermain panah memanah dengan anak-anak. Apa kata Rasulullah SAW ketika berkumpul anak-anak kecil Madinah? Sekarang kumpullah kalian sana, saya berdua dengan si fulan. Semuanya berhenti dan tidak mau bermain. Kenapa kalian tidak mau bermain dengan saya? Ya Rasulullah, bagaimana kami menang jika seandainya si fulan bersama engkau? Bagaimana kami menang? Jadi Rasulullah SAW bergurau, bermain. Apa kata Rasulullah SAW? Urmu, ya Bani Ismail, fa inna abakum ramia. Lemparlah, memanahlah kalian, wahai anak-anak Ismail. Jadi bagaimana Rasulullah SAW memberi semangat kepada anak-anak Madinah untuk bangga dengan orang tua mereka, untuk bangga dengan kakek keturunan mereka, bahwa ayah kalian dahulunya Ismail alaihissalam dialah orang yang ahli pemanah. Manahlah kalian. Akhirnya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hal-hal yang seperti ini butuh memang kajian khusus tentang masalah tarbiyah anak-anak di masa usia kecil. Kemudian di dalam hadis Amr bin Shu'aib, ulama kita mengatakan, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat tersebut. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukullah anak-anak tersebut ketika dia meninggalkan salat sedangkan mereka telah berumur 10 tahun. Jadi di dalam pendidikan anak, memukul untuk mendidik adalah sarana pendidikan anak. Dan ini jelas bertentangan dengan pendidikan akhir-akhir ini atau zaman-zaman sekarang, terutama yang kita dapat dari kufar, pendidikan tanpa memukul. Dan ini salah dan tidak benar. Yang benar adalah sabda Rasulullah SAW dan pendidikannya. Rasulullah SAW memerintahkan pukullah. Akan tapi bagaimana cara memukul?
Yang saya maksud memukul tidak seperti pendidikan yang diajarkan oleh orang-orang tua dahulu, yang memukulnya sekuat tenaga, yang memukulnya tanpa kasihan dan semacamnya. Akan tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memukul setelah melaksanakan semua cara. Tidak bisa kecuali dengan cara memukul. Kemudian memukul dengan sekedarnya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan dan kemarahan orang tua. Memukul sekedarnya. Terus jika seandainya ditanya, itu apakah tidak bertentangan dengan pendidikan Rasulullah SAW, bahwa Anas mengatakan Rasulullah tidak pernah memukul? Kita katakan, kalau seandainya semua anak seperti Anas bin Malik, kenapa kita harus memukulnya? Akan tetapi anak-anak kita tidak seperti Anas bin Malik, sehingga kadang-kadang memutuskan atau membuat kita orang tua untuk layak dia dipukul. Jadi kita katakan, memukul ini bagaikan meletakkan garam di makanan. Jika seandainya berlebihan akan rusak makanan, jika seandainya tidak dipakai maka juga tidak akan enak makanan. Dia sekedarnya dan secukupnya. Sebagaimana di dalam Islam juga diperbolehkan memukul istri jika seandainya melakukan kesalahan, akan tapi jelas bukan Islam memberikan hak pukul ini untuk dia berbuat sewenang-wenang, akan tetapi sekedarnya untuk mengembalikan anak tersebut atau istri tersebut kepada jalan kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saya ditanyakan tentang permasalahan undang-undang perlindungan anak-anak, atau sekarang juga ada perlindungan kekerasan rumah tangga, apa namanya itu. Bagaimana sikap kita tentang permasalahan itu? Kita katakan, begitulah kita sering tertipu oleh orang-orang kufar. Tahukah antum tujuannya? Sebagaimana mereka bertujuan tentang mendirikan hak azazi manusia, bahwa hak azazi manusia berkhidmat untuk kemaslahatan kufar, tidak untuk kemaslahatan manusia. Sehingga orang kafir berbuat seenaknya, dan seorang muslim tidak bisa berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Yang ditujukan kepada mereka nantinya tentang hak antisipasi tentang kekerasan di rumah tangga, agar suami tidak bisa memerintahkan dan tidak bisa menjadi pemimpin di rumah tangganya. Mereka inginkan nantinya bahwa sang suami tidak bisa lagi marah kepada istrinya yang terlambat datang ke rumah. Seorang suami tidak berhak menegur istrinya yang datang jam 12 malam, atau meninggalkan dia dan meninggalkan rumah karena marah dan semacamnya. Ini yang mereka inginkan. Dan yang mereka inginkan tentang kekerasan anak nantinya apa? Adalah sang ayah tidak lagi bisa mendidik dan memerintahkan anaknya untuk salat. Kenapa? Karena telah masuk ke dalam hak azazi anak dan semacamnya. Terus apa yang kita inginkan dalam hal ini? Yang kita ingin tidak lain dan tidak bukan adalah tegaknya kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tidak ada keadilan selain dari keadilan Islam, dan tidak ada kebenaran selain dari kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Semuanya adalah kebatilan selain apa yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan. Jadi jangan tertipu dengan apa yang dibuat oleh orang-orang kufar di dalam masalah zahirnya pembelaan terhadap anak-anak, pembelaan terhadap orang-orang lemah. Kalau tidak, Islam telah membuat, lihat bagaimana bab yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab berapa waktu yang lalu nafkah tentang keluarga, bab berlemah lembut terhadap istri, berlemah lembut terhadap orang-orang lemah, berlemah lembut kepada janda. Mana ini dengan orang kufar? Mana undang-undang seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut? Tidak ada. Itu semua ada hanya di dalam Islam. Jadi kita katakan bahwa Islam membenarkan memukul anak di dalam pendidikan, akan tapi dengan cara yang telah diatur di dalam syariat. Wallahu ta'ala. Silakan. Cara agar kita terhindar anak-anak kita dari pemahaman dan pendidikan yang kita sadur dari luar, dari orang kufar. Saya melihat bahwa cara yang tepat itu bermula dari kita, orang tuanya. Mau tidak mau, kita ini
harus cepat-cepat mengerti tentang agama sekalipun kita terlambat. Kita memang dilahirkan tidak di daerah kenabian sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, sehingga mereka mudah mendidiknya. Kita juga tidak dilahirkan di lingkungan dan di daerah yang mana para ulama banyak. Kita tidak hidup pada zaman dahulu di mana media massa tidak berperan penting. Kan tapi sekarang kita hidup di zaman yang memang berbeda jauh dengan zaman orang-orang tua kita dahulunya. Di daerah Sumatera seperti di Sumatera Barat, anak-anak dididik di dalam surau atau dalam kata lain di pondok pesantren, di bawah bimbingan tuanku dan buya-buya dan semacam. Dan itu tidak ada lagi pada zaman kita. Menuntut bahwa peran pendidikan yang seharusnya dahulunya dipegang oleh orang-orang yang benar-benar mampu mendidik dan mengarahkan dan membetulkan arahan kita, sekarang tidak lagi. Bahkan satu-satunya tempat perlindungan anak-anak sekarang ini adalah rumah orang tuanya. Ketika dia keluar dari rumah, banyak hal-hal yang mengancam dan menyelewengkannya. Nah, apa yang harus kita buat adalah kita harus membangun kerangkeng, membangun pendidikan dan sekolah di rumah tangga itu sendiri, di atas pengetahuan agama kita jelas, dalam hal ini suami dan istri. Mau tidak mau, kalau seandainya kita ingin menjadikan anak yang saleh sebagaimana dambaan kita semua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah berikanlah kepada kami terhadap istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penunjuk hati kami, maka mau tidak mau kita memang harus berubah menjadi qudwah di dalam rumah tangga yang berada berdasarkan mawaddah dan rahmah. Hal itu tidak lain dan tidak bukan dengan kembali memahami Islam dengan cara yang benar. Dan itu harus dibutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan istri, antara ayah dan ibu. Tidak mungkin seorang ayah saja sebagaimana tidak mungkin seorang ibu saja. Saya membayangkan bahwa proyek besar untuk menjadikan generasi menjadi qurratu a'yun dan menjadi imam, karena ujung-ujung ayat tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa menjadi imam, adalah proyek anak dijadikan imam pembesar untuk kaum mukminin. Jadi proyek ini tidak mungkin dibangun oleh satu orang. Doa yang selalu kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab ini adalah proyek besar. Yaitu apa? Menjadikan keturunan kita menjadi imam dan qudwah bagi seluruh orang-orang yang bertakwa. Bukan hal yang mudah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala atau kita membuat sebuah proyek perusahaan dan semacamnya, mungkin alangkah mudahnya. Akan kita sekarang ini membentuk generasi, membentuk umat pada satu ruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kana Ibrahim ummatan wahidah. Ibrahim umat. Kita ingin membentuk satu orang, dia umat pada dirinya. Dia bangsa, dia generasi yang dia menjadi tonggak sejarah. Sebutkan kepada saya siapa yang mengenal orang-orang yang di sekitar zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai tonggaknya. Kita tidak akan kenal orang-orang sekitar Ibnu Taimiyah, dari raja-rajanya, dari orang-orang kayanya, dari ulama-ulamanya, dari murid-muridnya, kecuali kena tonggak Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita nyaris tidak akan kenal siapa yang membela sunnah, siapa yang membenci sunnah pada zaman Imam Ahmad, karena kita terdengarkan Imam Ahmad sebagai tonggaknya. Nah, kita ingin menjadikan hal seperti ini harus pekerjaan yang sangat berat. Maka mau tidak mau, kalau seandainya kita ingin mendapatkan zuriyah yang salihah yang akan menjadi imaman lil muttaqin, maka harus kerjasama yang baik. Dan itu belum terlambat. Dan yang kedua,
Setelah kita mengkaji dan mempelajari Islam, kemudian kita akan terapkan itu kepada keluarga kita, kita berdoa. Karena dengan doa akan memudahkan semua perkara. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu-waktu mustajab. Kalau seandainya Anda sempat berangkat di tempat-tempat yang mustajab, maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ka'bah, di Multazam, di Safa, di Marwah, berdoa. Hablana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan itu. Yang ketiga, berikan waktu kita dan perhatian kita kepada anak. Kita tidak cukup memasukkan, menyumpalkan makanan dan pakaian kepada anak, tidak cukup, bahkan itu tidak ada faedahnya. Banyak orang sekarang mengasuransikan masa depan anaknya. Jadi di bank misalnya, dengan uang 550 Anda berarti akan mendepositokan 1 miliar untuk anak masa depan. Terus saya katakan, berapa banyak orang yang mendepositokan untuk anaknya, menyimpan uangnya untuk anaknya, akhirnya anak-anaknya bertumpur. Seharusnya kita benar, yang harus kita bina dahulu bukan masalah hartanya. Harta penting, benar. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, engkau tinggalkan anak-anak engkau dalam kebercukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan anak-anak engkau meminta-minta kepada manusia. Benar. Akan tapi sebelum dari itu, kita tempa mereka dengan membangun mental mereka dengan kekayaan. Rasulullah SAW katakan, kekayaan bukanlah kekayaan harta, akan tapi kekayaan jiwa. Bangun kekayaan jiwa pada diri mereka. Jadilah sebagaimana kepercayaan Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya. Umar bin Abdul Aziz bagaimana kepercayaannya kepada anak-anaknya? Berat ini memang, akan tapi dia tidak takut lagi dengan apa yang dia tinggalkan dari harta, karena dia telah membangun generasi. Dia telah membangun orang-orang yang pencetak harta dengan keimanan dan ketakwaan. Apa yang dia takutkan? Yang dia takutkan adalah anak-anak yang tidak mengerti bagaimana mencari duit, mencari harta, kemudian yang dia tahu menghabiskan harta. Yang itu yang harus dia takutkan. Ya, butuh uang 1 triliun, 10 triliun, tidak cukup baginya, karena yang dia pandai anak-anak tersebut adalah menghabiskan harta orang tuanya. Akan tapi jika seandainya orang tua telah meninggalkan anak yang mengerti bagaimana dia bertakwa dan bagaimana dia mencari harta sesuai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia cemaskan? Dia pasti akan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, jika seandainya anak-anak aku saleh, maka Allah yang akan menjaminnya. Jika seandainya dia taleh, maka saya tidak akan membantu orang-orang yang taleh. Umar bin Abdul Aziz yang seperti itu. Harta saya ini saya tidak banyak tinggalkan, karena kalau seandainya saya banyak tinggalkan, mereka 2 kelompok saja. Anak-anak saya ini 2 kelompok saja. Jika mereka adalah orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaminnya. Allah yatawallas salihin. Allah yang akan menjamin orang-orang yang saleh. Kan tapi jika seandainya taleh, bagaimana Umar bin Abdul Aziz akan membantu kehidupan orang-orang yang taleh? Itu kenapa Umar bin Abdul Aziz berucap seperti ini, karena dia telah berhasil membangun jiwa anak-anaknya dengan keimanan dan ketakwaan. Berdoa, berusaha, dan yang berikutnya mengarahkan dan mengajarkan. Terkhusus tentang masalah pendidikan, saya sering sampaikan kepada orang-orang tua yang terkesima dengan banyaknya pendidikan-pendidikan yang menawarkan pendidikan yang wah dan bangunan yang wah, sering kali terkejut setelah 4 tahun anaknya masuk pondok pesantren, kiranya masuk ke dalam narkoba dan sebagainya. Luar biasa. Dia kadang-kadang bilang, Pak Ustadz, kok aneh? Saya sekolahkan di sekolah yang sangat favorit, terkenal. Saya sekolahkan di tempat yang mahal. Kan tapi kenapa anak saya dikeluarkan dari pihak keluarga tersebut? Kira-kiranya anak saya mengkonsumsi narkoba. Ini yang harus diperhatikan. Bahwa jangan tertipu dengan label agama. Ini yang pertama, label agama yang saya maksud, seringkali orang tua punya keinginan baik. Pak Ustadz, anak saya akan masukkan pendidikan agama. Akan tapi karena dia mempunyai kemampuan,
dia masukkan ke sekolah pondok pesantren yang mahal-mahal. Dia sangka setiap yang mahal akan menghasilkan anak-anak yang berhasil. Dan ini salah. Itu saya bilang, ya ikhwan, wahai kawan-kawan, pondok kita, pondok pesantren Al-Furqan, itu sampai sekarang tidak pernah lebih dari 60 orang. Akan tapi berapa dia sekolahkan murid santri-santrinya? Lebih dari 40 orang, lebih dari 30 orang, lebih dari 20 orang. Tidak pernah lebih dari 60. Buya Jufri rahimahullah ta'ala, sampai lihatlah pondoknya pesantren sekarang. Dengan segala keterbatasan dan semacamnya, akan tapi menghasilkan. Lihatlah sekeliling pondok pesantren di Pekanbaru ini. Sebutkan kepada saya, siapa yang seperti itu menghasilkan. Jadi orang tua seharusnya mulai sekarang jangan tertipu dengan hal-hal yang luar biasa. Seharusnya yang membantu anak itu keikhlasan orang tua untuk meletakkan anaknya tersebut pada situ. Keikhlasannya dan kejujurannya di dalam meletakkan anak-anak saya ini benar-benar saya titipkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya telah nazarkan. Nazarkan seperti Ummu Sulaim menazarkan anaknya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Anas ini Anas bin Malik. Saya peruntukkan untuk berkhidmat kepadamu. Siapa yang ingin menazarkan anaknya seperti ini, berbuat seperti ini. Sebesar apapun pengharapan kita dan ketulusan kita untuk meletakkan anak dan mendidik anak, sebesar itu Allah akan memberikan buahnya. Kalau tidak Allah berikan buah kepada anak kita, insya Allah pahalanya Allah akan simpan. Karena tidak semua keinginan kita akan Allah luruskan. Tidak semua hal yang kita inginkan akan lurus, kan tapi ikhlaskan. Biasanya sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua jadi pula anaknya. Nah, jadi kita katakan di dalam pendidikan anak janganlah kita terkesima dengan besarnya itu kalau seandainya pondok pesantren. Jadi lihat apa yang harus kita lihat adalah semangat, adalah keinginan dari orang-orang yang berkaitan dengan pendidikan tersebut. Mulai dari pendidiknya, pengasuhnya, pondok pesantren tersebut, kawan-kawannya, kemudian hal-hal yang mendukung tersebut, maka masukkanlah anak Anda dan picingkanlah mata apapun bentuk pondok pesantren tersebut. Insya Allah kita akan berhasil. Jadi ini pendidikan anak. Dan yang berikutnya jelas bahwa kita punya target. Karena sekarang pendidikan banyak menawarkan. Saya berbicara sekarang ketika anak ini masih taraf bisa kita arihkan, masih berumur SD, SMP, tidak lagi yang besar jelasnya. Jadi saya berharap orang tua yang memiliki anak yang seperti ini, dia harus mempunyai target. Dan ini jelas kalau seandainya dia bukan ahli ilmu, dia konsultasi dengan ahli ilmu. Di sini banyak penawaran tentang adanya hafal Quran. Di sini ada juga penawaran khusus berbahasa Arab, bahasa Inggris, ada pakar komputer dan semacamnya. Untuk apa dahulu pendidikan anaknya? Dia harus punya target. Apa yang harus dia capai? Kalau seandainya yang dia capai ingin menjadi seorang dai dan semacamnya, maka dia harus fokus kepada dai itu sendiri. Apa yang harus dicita-citakan? Apa yang harus ditargetkan bagi seorang dai? Targetkan. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Begini semacamnya, maka mulai targetkan. Anak saya umur 10 tahun, 12 tahun harus benar bacaannya. Harus benar bacaannya dan betul tepat tajwidnya. Kemudian anak saya ketika nanti SMP dan tamat SMA harus hafal Al-Quran. Dan sudah hafal 1000 hadis. Untuk dia nanti untuk menyambung ke level yang lebih tinggi. Nah, target-target ini tinggal mencocokkan ke pondok pesantren yang ada. Kalau ingin kita hafalkan Quran, cari pondok pesantren yang ada penghafal Al-Qurannya. Kalau dia menghafal hadis, carikan dia pondok pesantren yang menghafal hadis. Atau pondok pesantren yang memang telah menggabungkan ilmu itu semua di dalam satu pendidikan. Nah, mudah-mudahan dengan hal seperti ini yang bisa. Ini yang kita punya sebagai orang tua. Jika seandainya dia menyeleweng, jika seandainya dia tidak sesuai dengan keinginan kita yang baik sebagai dan selaku orang tua, maka sesungguhnya ubun-ubun anak tersebut ada di tangan Allah. Ubun-ubun dia ada di tangan Allah sebagaimana ubun-ubun kita. Kita hanya minta taufik kepada Allah agar diberi hidayah. Akan tetapi hidayah, taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya hidayah itu irsyad. Hidayah memberi petunjuk. Wallahu taala alam.
Rasulullah SAW mengatakan wafarriqu bainahum fil madaja. Pisahkan antara anak-anak tersebut di dalam tempat tidur. Di sini Islam mengajarkan dan mengantisipasi sedini mungkin terjadi penyelewengan seksual pada anak. Berapa banyak penyelewengan seksual ketika anak-anak, dan terkhusus di pondok-pondok pesantren, di saat memang tempat-tempat itu sangat memungkinkan untuk terjadi penyelewengan seksual. Homoseks, lesbian dan semacamnya adalah kebiasaan yang sering kita dengar dari pondok pesantren. Mungkin antum tidak mengerti jelas, tapi ini banyak kita dah alami dan kita hadapi. Dan ini Islam telah memberikan jalannya, wa farriqu bainahum fil madaja. Jauhkan mereka di dalam tempat tidur. Akan tapi ini kapan? Ini dimulai ketika mereka berumur 7 tahun. Dan mutlak dipisahkan ketika mereka berumur 10 tahun. Jelas dengan orang tuanya, ketika mereka sudah berumur mumayyiz, sudah bisa membedakan yang salah dan benar, itu sudah mulai diupayakan untuk dipisahkan. Kemudian sesama mereka kapan? Umur 7 tahun sudah mulai lagi sampai batas umur 10 tahun, itu sudah dipisahkan laki-lakinya. Jadi tidak dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan sudah mulai umur mumayyiz atau umur anak tersebut jelas bervariasi, tidak semuanya berumur. Jadi umur-umur yang dia sudah mau dekat umur 10 tahun itu jelas tidak bisa disamakan dengan adik perempuannya yang berumur 5 tahun. Tidak boleh lagi satu kasur. Farriqu bainahum fil madaji' itu di dalam 2 hal. Kalau seandainya dia anak perempuan itu sedini mungkin. Kan tapi sesama laki-laki itu sudah mulai dipisahkan ketika berumur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Bagaimana cara memisahkannya? Tidak memisahkan kamar, akan tapi pisahkan tempat tidur. Jadi harus berpikir bahwasanya bagaimana kita buat tempat tidur dia, kalau dahulunya 1, sekarang 2, kalau seandainya mereka 2 orang, dan begitu seterusnya. Mungkin dengan cara membuat bertingkat atau semacamnya. Dan ini penting untuk meluruskan pemahamannya tentang syahwatnya. Kita takut nanti terjadi penyelewengan sehingga perubahan jiwanya nantinya. Karena kita tahu bahwanya terjadinya orang-orang yang homoseks dan lesbian itu berawal dari awal kali salah pendidikan orang tuanya. Nah, ini adab Nabi menerangkan untuk wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan antara mereka di kasur, kan tapi bukan di kamar, kan tapi di kasur. Di kasur sesama laki-laki, kan tapi sesama wanita atau laki-laki dan perempuan itu sudah sedini mungkin kalau bisa dipisahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan demikian kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, rezeki yang halal, agar diberikan kepada kita dzurriyyah yang salihah, keturunan yang baik, yang menyejukkan pandangan, diberikan kepada kita istri yang salihah yang dapat menolong kita di dalam membangun generasi Islam yang benar dan membuat kejayaan Islam dan kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.